Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifaulia dari kelas 2B Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2008563. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada pendahuluan. Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia, mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para pendiri negara, dari para tokoh pendiri negara, yaitu The Founding Fathers, ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya, Pancasila yang berisi lima sila saling berhubungan membentuk satu kesatuan sistem yang dalam proses bekerjanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan. Pengertian suatu sistem sebagaimana yang dikutip oleh Kailan dari Schrodt-Donvoigt memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, yaitu bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, yaitu saling berhubungan, saling ketergantungan. Yang keempat, yaitu kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu tujuan sistem. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Darmo Diharjo pada tahun 1979, pada halaman 86, Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekhasan, yaitu yang pertama, kekhasan pertama, Tuhan yang Maha Esa, sebab ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan. Kekhasan yang kedua yaitu penghargaan kepada sesama umat manusia ataupun suku, bangsa, dan bahasanya. Yang kekhasan yang ketiga yaitu bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Kekhasan yang keempat yaitu kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Dan yang terakhir yaitu kekhasan yang kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama. Maka, sebagai ideologi, Pancasila berfungsi membentuk identitas bangsa dan negara Indonesia sehingga bangsa dan negara Indonesia memiliki ciri khas berbeda dari bangsa dan negara lain. Yang kedua yaitu ada pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, tersusun dari kata philos yang berarti cinta dan philia yang berarti persahabatan. Adapun kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Maka, secara harfiah, filosofia yaitu mempunyai makna mencintai kebijaksanaan. Maka, mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Maka, secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Ciri-ciri dari filsafat itu yaitu sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, atau dapat dinyatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Kedudukan filsafat dikenal sebagai the mother of science, yaitu induk dari ilmu pengetahuan. Sebagai induk ilmu pengetahuan, filsafat merupakan muara bagi pengetahuan, termasuk ilmu teknologi informasi, bersifat positivistik seperti ilmu komunikasi dan teknologi informasi yang baru saja muncul dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dalam kamus filsafat, mengartikan filsafat sebagai sebuah pencarian. Filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio manusia yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat memiliki
4 cabang keilmuan yang utama. Yang pertama yaitu metafisika, yaitu cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Metafisika terdiri atas metafisika umum yang selanjutnya disebut sebagai ontologi, yaitu ilmu yang membahas segala sesuatu yang ada, dan metafisika khusus yang terbagi dalam teodesi yang membahas adanya Tuhan, kosmologi yang membahas adanya alam semesta, dan antropologi metafisik yang membahas adanya manusia. Yang kedua yaitu ada epistemologi. Epistemologi yaitu cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Dalam epistemologi terkandung pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan, seperti kriteria apa yang dapat memuaskan kita untuk mengungkapkan kebenaran, apakah sesuatu yang kita percaya dapat diketahui, dan apa yang dimaksudkan oleh sesuatu pernyataan yang dianggap benar. Yang ketiga yaitu ada aksiologi. Aksiologi yaitu cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. Dalam aksiologi terdapat etika yang membahas hakikat nilai, baik buruk, dan estetika yang membahas nilai-nilai keindahan. Dalam etika dipelajari dasar-dasar benar, salah, dan baik buruk dengan pertimbangan-pertimbangan moral secara fundamental dan praktis. Sedangkan dalam estetika dipelajari kriteria-kriteria yang mengantarkan sesuatu yang disebut indah. Dan yang terakhir ada logika. Logika yaitu cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Logika mengajarkan manusia untuk menelusuri struktur argumen yang mengandung kebenaran atau menggali secara optimal argumen yang mengandung kebenaran pengetahuan manusia berdasarkan bukti-buktinya. Selanjutnya yaitu ada filsafat Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Soekarno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat, Kristen, dan Arab yaitu Islam. Filsafat Pancasila menurut Soeharto telah mengalami Indonesiasi. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis. Filsafat Pancasila dapat digolongkan menjadi filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman sehari-hari atau way of life atau Weltanschauung agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai filsafat, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama yaitu ada dasar ontologis Pancasila. Dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Secara ontologis, realitas yang menjadikan sifat-sifat melekat dan dimiliki Pancasila dapat diungkap sehingga identitas dan entitas Pancasila itu menjadi sangat jelas. Ada 4 macam sebab kausa yang menurut Notonegoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu yang pertama, sebab berupa materi atau kausa material, yang kedua, sebab berupa bentuk, yaitu kausa formalis, yang ketiga, sebab berupa tujuan, yaitu kausa finalis, dan yang terakhir yaitu sebab berupa asal mula karya atau kausa efisien. Yang pertama, bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan kausa materials terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Yang kedua, seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yaitu Bung Karno, yang kemudian bersama-sama Bung Hatta
menjadi pembentuk negara sebagai asal mula bentuk atau bangun causa formalis dan asal mula tujuan causa finalis dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara. Yang ketiga, sejumlah 9 orang diantaranya terdiri beliau tersebut ditambah dengan semua anggota BPUPKI yang terdiri atas golongan-golongan kebangsaan dan agama. Yang keempat yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai asal mula karya causa efisien, yaitu yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang sebelumnya ditetapkan sebagai calon dasar filsafat negara. Yang kedua yaitu dasar epistemologis Pancasila. Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Pancasila memiliki kebenaran korespondensi dari aspek epistemologis sejauh sila-sila itu secara praktis didukung oleh realita yang dialami dan dipraktekkan oleh manusia Indonesia. Dasar epistemologis Pancasila juga berkaitan erat dengan ontologis Pancasila. Secara epistemologis, pengetahuan Pancasila bersumber pada nilai dan berbudaya tradisional dan modern, asli dan campuran. Yang selanjutnya, epistemologi sosial Pancasila juga dicirikan dengan adanya upaya masyarakat bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk membebaskan diri menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu ada dasar aksiologis Pancasila. Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi Pancasila tidak dapat bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya given value, melainkan nilai yang diciptakan created value oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Pancasila mengandung nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia. Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita negara bangsa. Pancasila juga mencerminkan nilai realitas dan idealitas. Pancasila mencerminkan nilai realitas karena di dalam sila-sila Pancasila berisi nilai yang sudah dipraktekkan dalam hidup atau dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia. Nilai idealitas yaitu nilai yang diinginkan untuk dicapai. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama sampai dengan Pancasila sila kelima merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya yaitu ada hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat suatu inti yang terdalam dalam segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu sehingga terpisah dengan sesuatu lain bersifat mutlak. Pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Yang kedua yaitu ada hakikat pribadi, yaitu sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Yang ketiga yaitu ada hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Pancasila yang berisi 5 sila menurut Notonegoro tahun 1967 halaman 32 merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat melandasi sila kelima. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis
sila-sila Pancasila menurut urutan-urutan luas, kuantitas, dan juga dalam hal sifat-sifatnya atau kualitas. Yang kedua ada hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hierarkis piramidal seperti di atas. Tiap-tiap sila mengandung 4 sila lainnya atau dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.